Salam sahabat Basilea, jumpa lagi di channel kami Basilea TV. Hari ini kita akan podcast dengan tema yang sangat menarik, membangun keluarga harmonis. Dengan pembicara kita Pendeta Nathanael Hoho, STH. Beliau Ketua BEMAK Kabupaten Madiun. Yes. Salam Pak Ho. Shalom. Puji Tuhan. Ya, Pak Sony. Dengan Pak Ho ini satu pelayanan di Dalet. Oke. Beliau tim pemerhati kami satu pelayanan di Dalet. Ya Pak Ho, sebelum kita masuk topik keluarga harmonis, mungkin Pak Ho bisa ceritakan biografi singkat masa kecil Pak Ho hingga sekarang, apa yang ingin Pak Ho kisahkan. Oke. Puji Tuhan, saya lahir tahun 1976, jadi sekitar 48 tahun yang lalu di desa Sukosari, Kasembon, Malang sana. Ya. Dan oleh kemurahan Tuhan menuntun saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Saya dilahirkan dari keluarga pendeta juga sebenarnya. Dari kakek yang pendeta, keluarga yang pendeta, tapi sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, Pak Sony. Ya, begitulah kira-kira anak pendeta itu banyak sekali. Banyak yang rasanya kok berat jadi pendeta itu seperti apa. Ya. Tapi akhirnya panggilan hidup itu membawa kepada keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, dan oleh anugerahnya tahun 2001 saya mulai pelayanan di GPD Injiwan sebagai pengerja di sana. Gembalanya siapa Pak? Gembalanya waktu itu masih nenek saya, Ibu Pendeta Ruth Sriastuti, dan karena istilahnya beliau makin usia sepuh, maka tahun 2012 saya dipercaya menjadi gembala sidang di GPD Injiwan khususnya. Dan oleh anugerahnya sampai hari ini saya menjadi gembala kurang lebih sudah 12 tahun menjadi gembala sidang. Ya. Saya punya istri satu. Ya, usia pernikahan saya baru saya hitung 7.754 hari ya. Sampai harinya detiknya Jadi kira-kira 20 tahun sekian lah kami menikah. 21 tahun sekian. Kami dianugerahkan 3 putra putri. Ya. Putra kami yang pertama Benaya, yang kedua Melki. Kedua putra kami ini sekarang sudah kuliah semua, jadi kami sekarang di rumah hanya bertiga dengan putri bungsu kami yang namanya Rebecca, yang panggilannya Baby. Jadi yang hari ini juga bersama-sama dengan kita semua. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan tentang biografi singkat atau sesuatu tentang saya, Pak Sony. Anak kuliah Surabaya semua? Iya, yang satu di Surabaya, yang satu di Bangkalan, Pak Sony. Oh, Bangkalan. Ya, yang satu di UPN, yang satu di Universitas Trunojoyo. Ya. Oke. Luar biasa kesaksian hidup Pak Hoho sebagai anak pendeta. Bapak di Blitar dulu perintisan? Di Kasembon, Malang. Kasembon itu ke arah Blitar? Ke arah Ngantang ke Pujon sana. Dari Kandangan ke arah setelah Batu berarti, dari Malang. Dari Malang setelah Batu. Setelah Batu. Ya, betul. Pak Sony sering ke Malang pasti lewat kalau naik mobil dari Madiun. Dari Pare. Iya, dari Pare betul. Pasti. Pasti lewat. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Pak Ho kelahiran 76. Tapi awet muda. Tidak ada yang menyangka Pak Ho sudah hampir 50 tahun. Hampir usia Mas Pak Ho. Ya, itu salah satu kelebihan juga kekurangan, Pak Sony. Kenapa kekurangannya? Sering dianggap anak kecil. Iya. Begitulah rupa-rupanya. Oke. Ya. Baik, hari ini kita masuk lagi topik kita Pak Ho, topik yang seru. Pasti seru. Tentang keluarga harmonis. Ya, saya dulu waktu SMA Pak Ho pernah membaca buku tentang keluarga harmonis. Di situ dikisahkan sebuah survei di sebuah kota, saya lupa kota mana. Katanya anak yang menilai keluarganya harmonis itu hanya 5%. Survei itu. 95% menilai keluarganya tidak atau belum harmonis. Artinya
orang yang berpikir keluarganya sudah harmonis itu ternyata tidak banyak. Nah, tetapi itu kan sebenarnya penting ya. Jadi kami harap penonton dan saya juga belajar lagi dengan hambanya Pak Ho, kita belajar bersama supaya keluarga kita harmonis, bagaimana tips, trik dan sebagainya. Kiat gitu ya. Yes. Oke, yang pertama Pak Ho, kami mau tanya. Oke. Kira-kira keluarga harmonis itu gambarannya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau dibilang keluarga harmonis itu seperti apa, begitu banyak para ahli mendefinisikan harmonis itu seperti apa. Tapi buat saya keluarga harmonis itu adalah keluarga yang di dalamnya ada saling love, support, and respect. Jadi LSR istilahnya. Ada cinta, ada kasih di dalamnya, ada saling mendukung dan saling menghargai. Jadi itu yang akan menciptakan suasana harmonis di rumah. Orang di sana akan merasa aman, merasa dicintai, merasa didengar. Dan itulah sebenarnya yang menurut saya adalah keluarga yang harmonis. Di sana ada cinta, di sana ada support system yang baik, di sana ada yang namanya respect. Kalau ketiga hal ini tidak ada di sana, keharmonisannya perlu dipertanyakan. Itu menurut saya Pak Sony. Iya. Bicara tentang respect Pak ya. Yes. Respect itu kan menghormati atau menghargai. Nah, kalau bicara tentang respect, kira-kira sebagai orang tua kita cara merespek terhadap anak gimana? Oh gini, kita punya, terutama saya menerapkan bagaimana menghormati anak adalah mereka adalah pribadi yang punya eksistensi, yang punya harga diri, yang punya privasi yang perlu saya sebagai orang tuanya menghormati. Sampai sekarang, walaupun anak saya sudah besar ya, saya tidak pernah yang namanya mungkin beberapa orang berani buka HP anaknya, berani buka dompet anaknya, berani buka lemari-lemari anaknya, mencari apa saja yang menjadi rahasia anaknya. Buat saya, karena saya respect kepada anak-anak saya, kalau dia tidak bercerita tentang siapa dan bagaimana, saya tidak akan dalam tanda petik terlalu kepo. Karena ada banyak hal yang sifatnya privacy yang saya harus hormati. Contoh sederhana, ketika anak saya ini punya kamar masing-masing, saya selalu ketok pintu, dek, papa mau masuk boleh. Itu salah satu bentuk sederhana dari respect kepada anak. Respect juga diterapkan di rumah adalah dia didengar. Banyak kali karena dulu saya ini dibesarkan dari keluarga pendeta pendeta Jawa khususnya, yang dalam tanda petik rodo feodal. Apa itu feodal? Ya, orang tua harus didengar. Yang didengar itu harus orang tua. Tentang anak, tunggu dulu. Anak harus manut. Tapi saya menerapkan karena dulu saya itu rasanya nggak punya tempat untuk komunikasi dua arah. Maka saya pun menghargai anak saya itu pendapatnya seperti apa. Saya memberikan kepada dia berpikir secara benar, menimbang secara benar. Misalkan saja saya memberikan keputusan, kamu harus lebih menghargai papa mama dibandingkan dengan teman. Karena ketika dia beranjak remaja, kadang-kadang kan anak-anak remaja sering lebih mendengar temannya daripada orang tuanya. Saya memberikan sebuah sharing. Kenapa sih kamu kok temenmu yang mengajak, temenmu yang begini begitu, kok coro Jawane kok jerantah ndang budal gitu. Tapi papa mama perintahkan, kadang-kadang isik mulat dan lain sebagainya. Saya memberikan kepada dia, kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begini? Dan akhirnya kita bisa sharing. Nah, cobalah dipikirkan ulang. Papa mama ini adalah orang yang dalam tanda petik setiap hari masak nih kamu mama, papa dalam tanda petik golek nih sangu kamu sekolah. Lah kok penak istilahnya.
teman-temanmu yang tidak punya andil apa-apa bisa mengatur hidupmu, papa mama kok kelihatannya tidak bisa berbagi kehidupan dengan kamu. Kamu di rumah males-malesan. Tapi kalau di sekolah sama temanmu, kamu begitu rajin. Hal seperti ini yang saya anggap sebagai salah satu kita memberi respect kepada anak. Dia didengar, dia mendengar, kami juga pun mendengar. Dan ada hal-hal yang sifatnya privacy. Saya menjaga diri untuk tidak ayo pacarmu sopo, ayo ayo berapa uangmu sekarang berapa, karena itu adalah saya secara pribadi, saya tidak mau menjadi orang tua yang terlalu menekan, terlalu mengobrak-abrik privasinya dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh saja bagaimana saya memberi respect kepada anak-anak saya. Oke. Banyak pelajaran yang kita dapat ya, memberi respect terhadap anak ini tidak semua orang memikirkan itu. Betul. Ya. Seperti yang Pak Ho tadi kisahkan, keluarga orang tuanya feodal itu ya tegas, ya, tegas. Orang tua harus didengarkan, pendapat anak kurang didengarkan, kurang lebih begitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Oke, sekarang tidak lengkap kalau kita tidak tanya juga cara menghargai orang tua. Nah, itu dia. Pasangannya Pak, tadi menghargai anak, sekarang menghargai orang tua. Menghargai orang tua, buat saya mengajarkan kepada anak bagaimana cara menghargai orang tua itu. Saya memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana saya mentreatment kedua orang tua kami. Jadi mertua maupun orang tua kandung saya, supaya mereka mengerti bahwa begini loh caranya menghormati orang tua. Contoh sederhana, saya datang kepada papi mami saya, kepada orang tua saya dimanapun mereka berada. Ketika ketemu saya cium tangan, saya cium pipi kiri kanan. Supaya apa? Supaya anak-anak saya itu juga tahu cara menghormati dan memberi respect kepada orang tua itu dengan seperti ini. Dengan ketika beliau berbicara, saya sebagai orang tua mendengar, saya memperhatikannya dan melakukannya. Itu salah satu cara saya memberikan kepada anak-anak teladan bagaimana mereka menghormati orang tua. Karena sekali lagi anak itu selalu meniru, Pak Sony. Anak akan selalu meneladani kita. Kita mungkin banyak omong kepada mereka, tapi kalau mereka tidak punya teladan hidup, mereka akan sulit menghormati kita. Lawang sama misalnya sama mbah kue, papa yang ngono. Maka dia akan juga memperlakukan saya dengan seperti saya memperlakukan kakek neneknya. Jadi dengan saya berbicara dengan hormat, bagaimana saya berbicara dengan tidak kasar, bagaimana saya bisa ketika mereka sakit saya dalam tanda petik melayani sebisa mungkin, sehebat mungkin dalam tanda petik, karena dengan demikian mereka meneladani, oh nanti kalau sama papa mama ngene gitu nih, begini harusnya. Jadi saya menyampaikan hal ini karena sejujurnya banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak punya teladan. Dia menyuruh anaknya menghormati dia, tapi dia sendiri sama orang tuanya tidak menghormati, bentak-bentak, ngomong kasar, ngomong dengan tidak baik istilahnya. Didengar orang pun kurang enak didengar, tapi dia bisa ngomong kepada orang tuanya seperti itu. Jadi dan bersyukur kepada Tuhan, anak-anak menunjukkan kepada kami, terutama saya dan kepada mamanya, bagaimana menghormati. Jadi ketika dia dinasehati, mereka duduk mendengar dengan baik. Sebab sedih kalau ada anak-anak yang ketika dinasehati orang tua masuk kamar, pintu ditutup dengan nada yang jeder gitu. Istilahnya memberontak kepada orang tua, tidak mau mendengar. Jadi istilahnya bagaimana cara membuat anak-anak tahu respect kepada papa mamanya, ya saya memberikan teladan kepada mereka kepada bagaimana menghormati
saya menghormati kakek neneknya, saya menghormati orang tua saya, ya, karena saya juga orang Jawa. Iya. Jadi saya harus mentreatment mereka seperti halnya orang Jawa menghormati orang tua. Mungkin dari suku-suku yang lain punya cara menghormati sendiri. Tapi bagi orang Jawa, sungkem, sendiko dawuh itu adalah salah satu cara menghormati orang tua. Iya. Jadi kembali kepada budaya masing-masing. Tapi yang paling penting, salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kebenaran firman Tuhan adalah kalau kita menghormati orang tua, maka ada blessing yang dari Tuhan yang akan turun kepada kita. Jadi itu yang terus saya kumandangkan kepada diri saya sendiri, juga kepada anak-anak. Kalau kita salah mentreatment orang tua, salah dalam menghormati orang tua, kita bisa miss blessing-nya Tuhan. Jadi kita bisa kehilangan blessing-nya Tuhan hanya gara-gara kita sendiri tidak bisa menghormati orang tua, menempatkan orang tua sebagaimana mestinya. Iya. Jadi itulah cara sederhana kami bagaimana membuat anak-anak mewujudkan keluarga harmonis dalam hal respect tadi, menghormati orang tua. Iya. Oke, jadi singkatnya keluarga harmonis adalah adanya kasih, ya, adanya saling mendukung, ya, dan betul. Saling menghargai atau menghormati. Jadi setiap anggota keluarga berarti punya pikiran bahwa keberadaannya itu dihargai. Betul, betul. Keberadaannya dihormati, keberadaannya tidak dibuang. Sehingga ya Pak, karena ada juga teman yang cerita kalau sepertinya orang tuanya kurang menginginkan dia, kan kadang begitu ya Pak. Betul. Ya? Ada betul yang sekali. seperti itu. Jadi mari kita belajar menciptakan keluarga harmonis dan tidak ada kata terlambat, ya betul. Tidak ada kata sekali. Terlambat. Kalau memang selama ini mungkin kita tidak maksimal dalam mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi pasangan ataupun anak. Mulai hari ini kita belajar bersama. Yes. Terus saya tambahin sedikit Pak. Mari. Mengenai anak mencontoh teladan orang tua, itu saya ada kisah yang sangat bagus. Suatu kali Pak, ada seorang tua ini dengan anaknya, dia makan bersama, lalu dengan orang tuanya juga. Karena neneknya yang masih hidup Pak, itu ketika makan sering menjatuhkan piring gelas kaca. Makan jatuh, akhirnya ini itu kan neneknya ya, akhirnya mamahnya atau anak dari nenek itu jengkel Pak, terus dibelikan piring besi yang sangat jelek seperti buat makan kucing itu. Ini cerita ya, bukan kisah nyata, ini ilustrasi yang saya dapat. Lalu kan neneknya ini diberi makan itu piring besi itu yang jelek Pak. Di tempat itu berhari-hari, sampai suatu kali ketika di mall, ibunya ini melihat anaknya beli piring seperti itu Pak. Terus ibunya ini tanya, "Nak, kamu kenapa beli piring seperti itu? Kan piringnya nenek masih bagus, yang ibu belikan buat nenek itu masih bagus, kamu kenapa beli lagi?" Anaknya jawab gini Pak, "Ini untuk mama nanti, kalau mama sudah tua." Nah, ini untuk mama. Jadi apa yang kita lakukan pada orang tua dicontoh. Betul. Nah, begitu betul juga sekali. Dengan teladan yang baik, mari kita belajar menghargai orang tua kita dan seluruh anggota keluarga, dan blessing yang Pak Ho katakan tadi ada di Efesus yang beberapa hari lalu saya baca, menghormati orang tua itu hidupnya akan berbahagia dan betul. Panjang umur. Sepakat Pak Son. Ya, bahagia dan panjang umur itu sepertinya dua hal yang dicari manusia, semua orang seharusnya ya Pak ya. Iya. Bahagia dan panjang umur itu bukan banyak uang ya, karena banyak uang bisa jadi tidak bahagia, banyak uang bisa jadi tidak panjang umur. Yes, tapi kalau bahagia dan panjang umur ya luar biasa lah. Betul. Ikut Tuhan Yesus, ikut prinsip Alkitab, kebenaran, membangun keluarga yang harmonis. Amin. Oke, kita masuk poin kedua Pak. Oke, silakan. Ini tentang luka batin Pak. Nah itu dia. Ya, luka batin ini apa yang dimaksud luka batin? Orang yang memiliki kepahitan, orang yang memiliki kebencian, baik kepada siapapun, tetapi hari ini kita fokuskan kepada keluarganya. Jadi misalnya anak yang punya kebencian pada orang tuanya,
ada cerita seorang teman Pak, ini kalau ini kisah nyata, teman saya cerita, tanya pada saya, Son, menurutmu ada nggak mamah yang tidak mengasihi anaknya? Tidak ada, saya jawab tidak ada. Karena kalau kita mencontoh hewan, Mbak, hewan itu kan sepertinya semua induk itu mengasihi anaknya. Bahkan Betul. induk ayam pun kalau hujan itu anaknya kan di Pasti bawah dilindungi sayapnya. Saya jawab itu, lalu dia jawab, ada mamah saya. Artinya dia punya kepahitan, Pak. Sejak kecil dipukulin mamahnya, sampai dia cerita itu kalau ada kesalahan dia sering dipukul mamahnya. Nah, kalau penonton semua ini punya luka batin, itu contoh kepada orang tua. Bisa juga kepada anak. Betul. Tidak selalu kan kepada orang tua. Kepada anak misalnya Betul. punya kepahitan, perasaan sakit atas tindakan anak, ataupun bisa juga saudara kandung, Pak. Saudara Betul. kandung, Yes. kakaknya atau adiknya. Ya, atau siapapun. Mari kita belajar dari hambanya Pak Pendeta Hoho, kiat menyembuhkan luka batin kepada keluarga. Yes. Menambahi Pak Sony, Iya. luka batin dalam keluarga ini atau kepahitan dalam keluarga ini adalah sesuatu yang saya sebut sebagai sesuatu yang paling berbahaya, yang paling merusak keharmonisan keluarga kita. Dan rupa-rupanya tidak sedikit orang yang terjebak dalam yang namanya kepahitan atau luka hati, luka batin. Karena memang saya pun melihat bahwa papi saya sebagai, ya ini kisah yang keluarga kami alami. Papi saya itu walaupun pendeta, tapi kisah hidupnya membuat dia pernah mengalami kepahitan yang begitu rupa kepada papahnya, kepada bapaknya yang kakeknya saya, yang tidak adil, bahwa berkali-kali papa saya ini mengalami yang namanya pukulan fisik yang tidak manusiawi. Berkali-kali papi saya ini nyaris dijual. Bayangin, seorang anak dijual, mau dijualnya kebo cara Jawa. Ya itu yang dialami oleh beliau, betapa sakitnya sampai dia belajar ilmu bela diri, belajar ilmu kanuragan dengan sebuah keinginan, aku nek sok wis gede. Pak tak pateni. Nah itu sampai seperti itu. Jadi saya begitu melihat perjuangannya yang tidak mudah untuk melepaskan diri yang namanya luka batin. Dan itu bertahun-tahun sampai menjadi hamba Tuhan pun rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan PYC lepas dari yang namanya kepahitan. Karena perlakuan yang tidak adil itu terus-menerus sampai papi saya punya anak-anak, sekalipun anak-anaknya pun mengalami perlakuan yang tidak adil oleh cucu-cucunya pun juga merasakan hal itu. Jadi saya bisa memahami betapa pahitnya papi dengan orang tuanya. Tapi ada satu hal yang penting, bahwa kepahitan atau luka batin itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan melepaskan pengampunan. Jadi terutama buat mereka yang misalnya melukai, maka kita punya kewajiban yang melukai ini untuk menyembuhkannya, istilahnya. Yang menyakiti hati, dia pula juga yang harusnya membebat luka hatinya. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya mereka yang melukai kita, mereka merasa tidak melukai kita, dan akhirnya tidak terjadi yang namanya penyembuhan batin. Rekonsiliasi tidak terjadi. Itu sebabnya ada dua hal penting sebenarnya ketika kita mengalami luka batin yang hebat. Apakah saya secara pribadi tidak mengalami luka batin? Tentu saja, karena saya pun pernah sampai kepada fase sebenarnya aku ini anaknya papi nggak itu. Jadi bayangin seperti itu. Karena perlakuan papi saya menurut saya waktu itu, saya ketika masih SMA, tidak adil gitu. Adik-adik saya mendapatkan istilahnya perlakuan yang prudent dalam tanda petik, perlakuan yang profit. Tapi buat anak sulungnya saja
tidak ada perhatian, tidak ada dalam tanda petik seolah-olah menurut saya kurang diperhatikan. Jadi waktu itu saya merasakan sulit untuk melepaskan yang namanya kepahitan. Tapi akhirnya saya mendapati sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, buat apa kalau kita ini hidup dengan luka batin seperti ini? Orang yang luka batin pasti akan cenderung melukai orang lain. Iya. Dan itu saya lakukan, Pak Sony. Saya tipikal orang yang sebelum mendapatkan anugerah Kristus, jamahan Roh Kudus, maka saya ini menjadi orang yang pendendam dan reaksioner, menentang siapapun yang menentang saya. Itu keras sekali karena itu tadi luka batin. Terutama pada bapak. Kepada papa saya. Jadi papa saya luka batin kepada papahnya. Di bawah. Itu menjadikan beliau juga melakukan hal yang keras juga kepada putranya yang sulung. Jadi begitu keras kepada putra sulungnya. Jadi, sehingga saya pun juga merasa aku ini kayak dudu anaknya. Saya ini kok bukan anaknya aja. Tapi itu yang saya alami dan itu yang membuat saya di dalam baik-baik saja, tapi di luar jadi anak yang suka sekali bertengkar, suka sekali mukul orang kalau saya cara Jawanya senggol bacok gitu. Tapi satu waktu ketika saya sekolah Alkitab di Salatiga tahun 97, ketika saya meminta Tuhan sembuhkan hati saya, dan saya mendapatkan firman Tuhan, ya kamu harus melepaskan pengampunan. Malam itu saya mengatakan kepada Tuhan, aku mengampuni orang tuaku. Tuhan, aku mau dilepaskan dari sikap hatiku yang jahat ini. Dan saat itu juga, malam itu juga saya merasakan Tuhan jamah hati saya, Tuhan ubahkan hati saya. Dari yang sangat garang menjadi, saya sendiri tidak mengerti, ternyata anugerah Tuhan itu, pekerjaan anugerah Tuhan itu sejauh itu. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, maka benar firman Tuhan, ketika kita saling mengaku dosa, kita melepaskan pengampunan, ada pengampunan di sana. Ada yang namanya the power of healing, atau kuasa kesembuhan itu mengalir. Malam itu ada kuasa kesembuhan yang mengalir dan memberkati hati saya. Tahun berapa? Itu tahun 97 di sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab. Jadi bisa dibayangkan mahasiswa baru. Ya. Secara luar biasa Tuhan menyembuhkan hati. Dan akhirnya ketika saya pun dalam waktu itu saya masih mengalami yang namanya perlakuan-perlakuan yang dalam tanda petik kurang adil menurut saya. Saya tidak lagi sakit hati, Pak Sony. Ya. Itu yang menurut saya itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita sedang menghadapi yang namanya luka batin, maka yang harus kita kerjakan dengan berani kita pun berkata, aku mengampuninya. Ini adalah langkah yang tentu saja tidak mudah, Pak Sony. Tidak mudah karena sakit hati itu, ada orang berkata sakit hati bisa dibawa mati. Tapi sama sakit gigi sakit. Itu dia. Jadi akhirnya anugerah Tuhan yang namanya kuasa kesembuhan itu turun kepada saya. Dan akhirnya ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil sekalipun, karena hati saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka saya pun bisa menerima, dalam tanda petik, menerima kenyataan bahwa perlakuan tidak adil bisa saya alami dari siapa saja, oleh siapa saja. Jadi yang pertama pengampunan, yang kedua memang kita harus istilahnya menerima, memaklumi apa ya? Oh ya, mungkin karena papa saya dulu memang terluka batin. Itu yang saya lakukan, Pak Sony. Jadi berdamai dengan keadaan yang sudah terjadi. Memang tidak mudah, tapi berusaha untuk menerima dan berdamai dengan itu sangat membantu hati saya sendiri mengalami kesembuhan. Jadi akhirnya apapun perlakuan tidak adil dari beliau yang saya alami secara pribadi,
akhirnya tidak mempengaruhi rasa respect saya kepada beliau. Iya. Karena memang saya sudah disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi, memang banyak orang berkata, apa bisa sembuh luka batin? Saya sudah mengalaminya. Jadi mungkin pemirsa juga ada yang mengalami seperti itu, pemirsa Basilia TV. Lepaskanlah pengampunan. Jadi dan mintalah anugerah kesembuhan itu dari Tuhan, dan percayalah bahwa kesembuhan batin yang datangnya dari Tuhan itu adalah mujizat yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun yang hatinya punya sebuah keinginan, aku ingin mengampuni. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kuasa kesembuhan itu menyembuhkan kita. Itu Pak Sony. Berarti tidak tergantung kepada yang menyakiti kita. Betul. Tetapi, itu yang penting sekali. Tapi hati kita dengan Tuhan, hati kita memberikan pengampunan, dan pengampunan Tuhan itu cukup meskipun yang menyakiti kita nggak minta maaf. Iya. Kira-kira demikian. Kira-kira begitu. Iya, betul. Iya. Tadi ada kalimat Pak Ho yang menurut saya sangat-sangat tepat, karena beberapa tahun lalu saya ngobrol dengan teman ya tentang orang tua dan anak dengan beberapa teman Pak Ho. Lalu kami punya pemikiran kesepakatan gini. Apapun yang orang tua kita lakukan sama kita, meskipun kita merasa itu kurang. Betul. Tapi kalau kita mau selidiki masa lalu orang tua kita, mereka mungkin jauh lebih kurang gitu ya. Lebih fragile daripada kita. Lebih berat, lebih sulit. Betul. Sehingga kita seperti ini sudah pengorbanan orang tua. Artinya gini, kalau kita menilai Pak, misalnya ini saya sama teman-teman saya waktu itu ya. Kalau kita menilai perlakuan orang tua kita ke kita itu 7 misalnya, atau 6 ya, taruhkanlah, atau bahkan jelek 5. Lah, padahal orang tua kita diperlakukan kakek nenek kita itu bisa saja 3. Lebih jauh kejam. Nah, jadi sebenarnya orang tua kita sudah berkorban untuk menaikkan perjuangan, menaikkan kasih sayang itu, kan begitu. Betul sekali. Ya, itu saya teringat obrolan itu dengan teman ketika Pak Ho tadi sampaikan, dan cocok dengan kisah Pak Ho, orang tuanya tadi dikisahkan seperti itu. Jadi mungkin bagi papahnya Pak Ho, dia sudah maksimal Pak. Betul sekali. Maksimal untuk mengasihi Pak Ho, cuma ya itu tadi persepsinya kan berbeda. Betul sekali. Ya, jadi itu sebagai masukan agar kita juga bisa memikirkan keadaan orang tua kita atau siapapun yang menyakiti kita, di posisinya dia juga tidaklah mudah. Betul sekali. Ya. Sepakat Pak Sony. Terima kasih Pak Ho. Luar biasa. Poin berikutnya Pak, kami mau tanya. Nah ini, kalau tadi luka batin ya Pak, sekarang pernikahan. Iya. Pernikahan. Ada temannya. Ini saya banyak ngomong teman, kan nggak apa-apa. Iya. Saya nggak nyebut nama kan ya. Teman gitu. Ada teman yang cerita ke saya, hati-hati loh Son. Umur 40 ini waktunya banyak teman kita bercerai. Iya Pak. Betul. Saya diberi nasihat begitu. Terus dia ngomong, kamu tahu si A, si B, si C itu teman-teman saya. Mereka pada bercerai. Wah, ini umur 40 ini godaan. Tapi nggak hanya umur 40 saja. Pak, umur berapa? 48. Masih godaan juga. Bercanda Pak. Nah jadi sekarang mungkin penonton di sini yang nonton channel ini sedang goyah pernikahannya, sedang mungkin ada masalah bahtera rumah tangganya. Kita tanya Pak Pendeta Hoho, bagaimana cara mempertahankan pernikahan yang sedang goyah? Ya, pernikahan yang sedang goyah itu pasti punya persoalan-persoalan yang berbeda-beda Pak Sony. Ya, tapi pada umumnya hal yang perlu kita lakukan ketika terjadi pernikahan yang goyah adalah kita kembalilah istilahnya kepada diri kita sendiri. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, pernikahan ini diawali dari apa dan bagaimana sehingga sampai perjalanannya sejauh ini. Mari kita berani juga untuk jangan hanya menyalahkan orang, jangan menyalahkan situasi, pasangan, tapi beranilah untuk mengkoreksi diri. Nah ini yang poin ini yang paling krusial karena
banyak kali ketika terjadi dalam perjalanan pernikahan yang selama ini, ya tentu saja ketika ada konseling pernikahan, ada banyak teman-teman, ada banyak jemaat juga. Saya ini ternyata ada dalam tanda petik agak sedikit kecewa dengan pasangannya. Ternyata pasangannya begini begitu, begini begitu, begini begitu. Akhirnya mereka mulai mempertanyakan soliditas pernikahan mereka. Mereka mempertanyakan akhirnya, ini bisa terus enggak nih pernikahanku ini, Om? Kok seperti ini yang terjadi? Saya ketawa kadang-kadang bertanya. Saya sama istri itu ibaratnya sebuah roda, istilahnya roda yang harus berputar, gerigi yang harus berputar satu dengan yang lain. Saya ibaratkan, saya bisa menyelami hatinya, bisa ketemu dengan saya dehemnya, dia dehemnya saya itu seirama, satu nada dan bisa enak didengar. Itu saya perjuangan 10 tahun bro. Hah? Kamu baru 3 tahun pernikahan sudah mulai goyang-goyang. Artinya begini, kadang-kadang konflik-konflik kecil di keluarga kita memperuncing ketidaknyamanan dalam menggoyahkan pernikahan kita. Tapi kembalilah, mari kita berani untuk mengkoreksi diri sendiri. Apa yang salah, apa yang kurang dari saya, dari kita kepada pasangan. Dan itu perlu yang namanya komunikasi yang baik sehingga kita bisa seperti dulu lah, ngobrol dengan baik. Kadang-kadang pernikahan itu menjadi goyang karena kurangnya komunikasi, Pak Sony. Sekali lagi, kurangnya komunikasi, kata orang begini, kata orang begini, lalu dia lebih banyak mendengar kata orang sehingga kita kurang lagi mendengar pasangan kita. Dan itu penting sekali. Apakah kita perlu juga perlu mendengar pasangan kita? Iya. Kita harus mendengar, karena banyak mendengar itu membuat kita mendapatkan banyak informasi yang mungkin kita tidak tahu. Loh, yang sering terjadi adalah dalam rumah tangga itu, Pak Sony. Tak kira gitu, tak kira, asumsi sekali. Tak kira lali, ternyata memang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diceritakan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kejujuran dan komunikasi. Kembali kepada kita berani mengoreksi diri ketika dikoreksi pasangan. Kita mau mendengar. Sebab kadang-kadang rumah tangga menjadi goyang karena ego. Ego di rumah, atau mungkin juga karena pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami, atau kalangan suami lebih kaya sekali daripada kalangan istri sehingga kowe gak tak jikuk dadi opo, dadi bojo model opo, misalnya seperti itu. Akhirnya saling merendahkan, saling menyakiti dengan dalam tanda petik nada-nada bicara yang kurang bagus. Coba kita kembali koreksi diri, berani mengoreksi diri, berani berkomunikasi dengan jujur, jangan asumtif tapi dengan jujur apa adanya, karena pasangan suami istri tuh, pasangan suami istri tuh harusnya kan terbuka sekali, perasaannya seperti apa, ketidaknyamannya di mana, ketersinggungannya di mana, itu perlu disampaikan dan dibicarakan. Saya dengan istri selalu membangun komunikasi ini, saya dengan istri selalu membangun keterbukaan, karena kalau tidak terbuka, yang ada hanyalah asumsi. Tak kira padahal hanya perkiraan saja, bukan sesuatu fakta. Banyak salahnya, ya? Iya, banyak salahnya karena asumsi sekali. Jadi karena asumsi akan menyebabkan negative thinking kemudian. Jadi berhentilah negative thinking, karena pernikahan yang goyah dan ambruk itu terjadi karena negative thinking. Ada kisah lucu yang mungkin bisa dibilang lucu, tapi itu fakta ya. Ada jemaat kami di Malang sana yang mendapatkan berita dari tetangganya. Ini sang suami dapat berita dari tetangganya. Bojomu tadi, istrimu tadi
digonceng laki-laki loh. Wah, karena dia pikir istrinya di rumah sendirian dibonceng laki-laki, siapa ini? Wah, gitu. Tapi sudah terlanjur asumsi istrinya bermain sesuatu dengan pria lain. Pulang marah-marah. Tapi istrinya, untung saja istrinya ini adem gitu menjawabnya. Bapak, aku tadi ke kandangan, istilahnya. Dari tempat kami ke pasar namanya kandangan itu cukup jauh, harus ngojek istilahnya. Jadi Kasembon ke kandangan itu ngojek. Aku mau ngojek. Saya ngojeki ya mesti wong lanang. Jadi karena saya nggak dapat dokar dalam zaman itu, belum ada yang namanya seperti sekarang. Hanya harus ada, karena dokare saya nggak ada, saya ngojek. Iya. Dan pasti yang ngojek adalah pria laki-laki. Jadi yang dilihat tetangga itu betul saya ini sama pria yang lain. Tapi itu tukang ojek, Pak. Tapi sudah terlanjur marah gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sering kali terjadi pada keluarga tanpa informasi yang valid, yang utuh. Kita menjadi asumsi dengan pasangan kita sehingga goyah. Dan itu saya jumpai bukan hanya di di keluarga-keluarga yang muda, di keluarga-keluarga yang tua pun itu terjadi, Pak Sony. Saya mengalami sesuatu yang mungkin lucu ya, tapi ini yang menarik yang saya sampaikan kepada pemirsa penonton. Satu waktu saya menghadiri sebuah acara syukuran, sebuah keluarga yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Karena begitu baiknya keluarga ini kepada saya. Maka ketika yang kebetulan yang ulang tahun itu seorang ibu, usianya sudah waktu itu sudah sekitar 50, 60 tahun lah. Sudah sepuh lah, anak-anaknya sudah besar, sudah punya cucu. Ulang tahun saya hadir dan saya mengucapkan selamat ulang tahun, Bu. Nah, karena saya ini terbiasa dengan mami saya, kalau ulang tahun saya cipika-cipiki ya gitu. Itu saya anggap itu satu hal yang biasa. Karena saya anggap dia seperti ibu saya. Karena begitu baiknya kepada saya waktu itu. Dan apa yang terjadi, Pak Sony? Nah, kami pulang sampai di rumah. Maka salah satu dari anaknya telepon saya. Om, ada peristiwa geger di rumah. Loh, kenapa? Bapak marah besar, cemburu sama Om Hoho. Tapi saya tidak berani untuk mengesampingkan perasaan seorang pria yang sedang cemburu, dan saya sampaikan kepada beliau. Salah pahamnya. Ya, itu kesalahpaham dan saya minta maaf kepada beliau dan saya tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ada banyak asumsi-asumsi yang bermain tanpa penjelasan-penjelasan yang membuat akhirnya keluarga bisa berbahaya. Jadi asumsi lebih baik dihentikan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi masa-masa yang goyah, keluarga yang goyah, tidak boleh dilepaskan dari kasih yang besar yang bernama sabar. Salah satu ciri kasih dan cinta kasih adalah sabar, Pak Sony. Ada banyak keluarga-keluarga yang nyaris dalam tanda petik hancur goyah. Ada beberapa keluarga yang konsultasi jemaat, konsultasi, tentu saja persoalan-persoalan keluarga yang umum pada umumnya. Saya katakan ya sabar. Menghadapi suami yang seperti ini, menghadapi istri yang seperti ini, kata kuncinya mungkin apa ya? Itu karena ini adalah pilihan Anda. Ini suami pilihan Anda. Istri pilihan Anda, tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sing sabar, saling sabar, karena hanya dengan itu rumah tangga menjadi bertahan. Sabar. Dengan mungkin suami-suami kadang-kadang ada mereka yang kurang sabar melihat istrinya ya begini begitu. Ya coba lihatlah kembali ke belakang. Itu adalah pilihan kita. Ya mari bersabar dengan pilihan kita sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah dulu waktu mungkin
waktu pacaran Iya. sebelum menikah. Iya. Sering kali kita melakukan hal-hal kecil kebaikan, perhatian-perhatian kecil, dan kadang-kadang pernikahan itu seringkali kehilangan pernik-pernik kecil yang Ya. yang istilahnya menyentuh hati. Dulu mungkin kasih hadiah kejutan, ya sekarang lah mulai kembali Hal-hal kecil. hal-hal yang kecil. Saya secara pribadi sebagai seorang laki-laki, seorang pria, mewajibkan diri untuk selalu memberikan perhatian kecil berupa ciuman kepada istri. Saya selalu ngingetin setiap hari saya harus begitu, karena dengan demikian saya mempertahankan keluarga saya sendiri. Siapa lagi yang mempertahankan keluarga sendiri kalau bukan saya juga gitu. Setiap hari saya harus mencium istri saya minimal 1 kali. Padahal kita mau pergi, saya mau pergi, dia ada di dapur. Saya berikan kejutan-kejutan kecil. Mungkin tidak mahal. Istri saya itu suka es krim ya. Kadang-kadang kalau saya keluar dari kemana, saya mungkin juga nggak mahal. Tapi kejutan kecil itu mampu menembus hatinya. Selain gitu. es krim, brownies ya suka. Kira-kira demikian Pak Sony. Jadi perhatian-perhatian kecil perlu kita berikan. Seperti halnya ketika kita masih dulu ingin mendapatkan orang yang kita cintai, kita selalu memperhatikan detail. Hal-hal kecil, bunga apa yang dia suka, baju apa yang dia suka, wewangian apa yang kita suka. Kadang-kadang ketika kita sudah mulai menikah cukup lama, kita kehilangan pernik-pernik kecil itu yang padahal itu sesuatu yang penting. Dan saya bilang sering kali saya sampaikan kepada pasangan-pasangan muda sebelum mereka menikah. Ada banyak obrolan hal yang nggak penting tapi penting. Ada pemberian-pemberian yang dalam tanda petik kurang penting tapi itu penting untuk kita lakukan. Jadi seperti itu Pak Sony. Ya, terima kasih Pak. Okay. Jadi intinya mempertahankan pernikahan yang sedang goyah, komunikasi. Komunikasi penting sekali. Komunikasi diperbanyak, diperlancar ya, walaupun misalnya sedang kerja di luar kota misalnya Pak ya telepon. Ya, betul sekali. Komunikasi kan sekarang mudah ya, video call, telepon, WA. Terus ya jauhkan asumsi. Betul. Jauhkan berpikir negatif, berpikir jauh. Nah ini tidak hanya konflik keluarga Pak, konflik pelayanan kan begitu juga. Betul, overthinking. Overthinking. Jadi ketika kita menghadapi konflik baik di keluarga, pelayanan atau apapun, hindari asumsi, hindari overthinking, berpikir negatif ya. Seringkali memang berpikir negatif, asumsi itu kalau dibahas dengan orang lain itu memang enak. Ya digoreng-goreng enak-enak. Gurih Pak. Ya, gurih. Hasilnya tapi jadi gosip dan fitnah gitu. Kalau salah ya dan kemungkinan besar salah. Jadi kalau ada kesalahpahaman nggak usah dibahas dengan orang lain, bahas dengan yang sedang berselisih. Betul kalau sekali. itu suami atau istri kita ya dibahas gitu ya. Ya betul sekali. Jangan berasumsi dan membahas dengan suami atau istri orang. Nanti tambah jadi yang lain-lain. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Ho. Itu saja poin dari kami, dan terakhir ini ada pertanyaan dari penonton yang ada di sini. Studio. Ya, studio. Ini studio apa ini namanya, Pak? Kita lagi di Jepang. Sakura dan penonton kita juga warga Jepang semua. Hal privasi anak. Bila ortu tidak pernah lihat handphone anak, lemari anak, kamar anak karena privasi. Bagaimana pengawasan ortu pada anak-anak saat ini? Pada anak-anak. Saat ini ada berita anak-anak di bawah 10 tahun terlibat judi online. Anak tertekan atau bunuh diri karena bullying dan ortu tidak mengetahui. Jadi ini seputar nasihat Pak Ho tadi tentang privasi. Dan ini kalau bertanya, kalau nggak boleh lihat lemari anak, lihat handphone anak, gimana kalau anak salah jalan? Kurang lebih gitu, Pak. Begini Pak Sony, pemirsa di studio ya, usahakan dengan anak komunikasi Pak Sony. Iya. Sebab mungkin kita tidak bisa membuka HP-nya, saya terutama tidak membuka HP-nya, tapi setiap hari, setiap pulang sekolah,
saya sempatkan waktu ngobrol dengan dia, dengan anak-anak laki-laki. Anak laki-laki saya ini karena laki-laki itu cenderung diam daripada anak perempuan ya. Jadi saya selalu melipir-melipir cerita-cerita tentang saya ini tipikal orang tua yang selalu ingin nimbrung dengan kegiatan anak-anak. Sejak sejak mereka TK pun mereka nonton Naruto, saya juga nonton Naruto misalnya begitu. Jadi itu mungkin rahasia awet muda. Ya, mereka nonton kesenangan film-film yang lucu-lucu. Saya temani mereka. Mereka main game yang namanya apa aja. Saya temani mereka di depan laptop, di depan komputer. Saya temani mereka, anak-anak laki-laki dua ini. Sejak kecil memang saya tidak ingin melepaskan mereka, Pak Sony. Jadi kenapa saya mengambil sikap tidak mau membuka HP-nya anak, tidak mau membongkar-bongkar lemari anak? Karena saya dulu merasa ketika jadi anak, menurut saya ini privasiku yang ini lemariku kok diobrak-abrik papi mami. Jadi istilahnya semua surat-surat saya kepada dari teman-teman, dari kok papi mami saya tahu sih. Ini nggak menghormati saya sama sekali ini. Jadi ketika saya merasa seperti itu, saya tidak mau menerapkannya kepada anak-anak saya karena saya dulu tersinggung nih tentang perilaku papi mami saya. Saya kok tidak punya privasi di rumah saya sendiri gitu. Walaupun mungkin mereka merasa punya hak, tapi akhirnya saya merasa bagaimana caranya mengetahui hidup anak saya. Saya membangun komunikasi terus dengan anak-anak sejak mereka TK, perasaannya bagaimana mereka bertengkar di sekolah. Saya tahu persis mereka itu bertengkar dengan siapa, piye rasanya bertengkar nak. Jadi istilahnya saya selalu membuka front menjadi teman bagi mereka sejak mereka kecil. Jadi akhirnya saya tidak pernah dalam tanda petik tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Jadi saya banyak tahu tentang mereka karena saya juga ada di sekolah mereka. Saya mengupayakan menjadi mata-mata di sekolah mereka. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ya mungkin kalau sekarang mereka kuliah saya tidak bisa terlalu banyak terlalu banyak tahu. Tapi hampir setiap hari telepon. Ya, ada komunikasi. Kami buat grup WA keluarga. Jadi seperti itu Pak Sony. Jadi gimana sekarang seperti ini menghadapi situasi yang sekarang anak lebih suka main HP ya. Anak-anak sekarang lebih suka main HP. Dan kalau emang kita menginginkan HP anak kita ketahui, mohon izin namanya. Aku pengen tahu bagaimana sih HP-mu nak? Maka ini yang namanya respect kepada anak. Jadi ketika saya pun mau melihat HP anak saya minta izin sama dia. Papa pengen tahu bagaimana sih percakapanmu dengan perempuan itu? Boleh nggak Papa pengen tahu? Kalau dia berkata jangan pak, ya saya nggak akan buka karena dia berkata ini garis yang ini adalah Papa nggak perlu tahu. Jadi bagaimana mengetahui anak-anak itu sejauh mana terlibatnya, bagaimana mereka menghadapi sosial mereka, maka perlu kita bangun sekali lagi komunikasi. Komunikasi itu tidak boleh dilepaskan untuk anak-anak kita. Kita harus menjadi kita ini sedang sedang menghadapi generasi yang sangat berbeda dengan kita. Dan sebagai orang tua, maka kita wajib belajar. Saya menghadapi anak generasi Alpha yang tahun 2000-an hingga tahun 2000 sekian. Jadi saya sebagai orang tua, saya mewajibkan diri belajar melihat situasi dan bagaimana menjadi orang tua buat mereka. Karena menjadi orang tua buat generasi sekarang itu kalau nggak belajar susah pasti, susah sekali karena bagaimana menghandle anak-anak kita
di zaman sekarang itu Ya. lebih sulit daripada ketika saya jadi anak. Ya. Dulu ketika saya jadi anak, orang tua dehem sudah tahu Ya. harus ngapain, tapi sekarang kadang-kadang harus dikasih tahu, oh nak kamu harus begini, tolong jam sekian begini, karena memang sekali lagi kata kuncinya selalu ketika kita dengan anak-anak adalah Ya. komunikasi. Komunikasi dan berusaha memahami, Menjadi teman. ya, menjadi teman mereka. Tentu saja bukan hal yang mudah sebagai orang tua sekarang, tapi saya percaya kalau kita ini berusaha, Ya. Ya. pasti bisa. Ya. Ya. Itu Pak Sony. Terima kasih, Pak. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Ya, menjadi teman buat anak. Karena misalnya kasus pertanyaan ini ya, anaknya kan akhirnya terlibat judi online, Pak. Betul. Kalau kita komunikasi dan jadi teman buat anak, jangankan sampai judi online. Dia bertengkar sama teman sekelas saja cerita. Iya, kan, Pak? betul sekali. Jadi kalau dia cerita, bertengkar hal kecil saja cerita sebelum dia daftar judi online, ya pasti akan cerita dulu, Pak, judi online itu apa toh, Pak? Nah, jadi intinya komunikasi, Bapak Ibu. Mari kita jalin komunikasi pada anak, pada keluarga, orang tua, suami atau istri ya, atau siapapun lah keluarga kita, terutama karena ini topiknya keluarga. Mari jalin komunikasi, karena kalau jauh dari komunikasi adanya asumsi. Jadi asumsi dan komunikasi itu gelap dan terang ya Pak. Kurang lebih. Kalau gelap dimatikan jadinya gelap dimatikan. Kalau terang dimatikan jadinya gelap. Kalau komunikasi tidak ada jadinya asumsi. Jadi kira-kira begitu Pak. Sebelum ditutup adakah tambahan? Sekali lagi, tapi ada hal yang tidak boleh tidak, bahwa dalam keluarga yang harmonis Tuhan harus hadir di rumah itu. Karena bagaimanapun juga sepandai-pandainya kita mengelola sebuah keuangan, sepandai-pandainya kita mengelola emosi kita, sepandai-pandainya kita mengawasi anak-anak kita, pasti ada titik lemah kita yang kekurangan kita untuk membina keluarga. Itu sebabnya kita butuh selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dan keluarga, saya sebagai kepala rumah tangga dengan istri pun juga merasa demikian. Jadi setiap pagi dan malam kami ajak anak-anak untuk berdoa, karena semua hal yang baik itu datangnya dari Tuhan, termasuk keharmonisan keluarga kita, termasuk blessingnya keluarga kita. Maka di samping kita berupaya semaksimal mungkin sebagai orang tua yang komunikatif, sebagai pasangan yang komunikatif, yang penuh kasih, menjadikan keluarga ini menjadi support system yang baik buat mereka, dan ada respect di dalamnya, maka ada hal yang tidak boleh tidak, harus ada Tuhan di keluarga kita. Sebab Tuhanlah yang mengalirkan kehidupan dan kebahagiaan itu ke dalam rumah tangga kita. Setiap hari kita perlu Tuhan untuk menuntun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Tanpa Tuhan, upaya kita akan menjadi upaya yang hanya mengandalkan kekuatan manusia. Jadi perlu sekali kita bergandengan tangan dalam keterbatasan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Ketika kita bergandengan tangan dalam anugerahnya Tuhan, di sana ada berkat Tuhan yang namanya kehidupan, kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga keluarga kita dalam anugerahnya seperti kerinduan kita, keluarga yang bahagia dan harmonis. Itu Pak Sony, itu yang terakhir. Baik, terima kasih Pak Ho. Kita sudah di penghujung acara. Kita tutup dengan doa dari Pak Pendeta Ho. Berdoa buat setiap penonton Pak, bagi yang rumah tangganya goyah, bagi yang punya luka batin, bagi yang sedang mendidik anak, mohon didoakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan, memohon anugerah-Mu. Kami tahu dalam membina rumah tangga bukan hal yang mudah. Membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis bukan hal yang gampang buat kami. Tapi kami mau melibatkan Engkau dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Hamba mau berdoa buat pemirsa Basilia TV, dan kami semua sudah hadir pada saat malam hari ini. Buat mereka-mereka yang luka batin, kiranya berikan kekuatan kepada mereka untuk rekonsiliasi, menerima apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini dengan legowo.
Karena kami tahu Tuhan ketika kami melepaskan pengampunan maka Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami untuk memberikan kepada kami anugerah kesembuhan itu. Dan malam hari ini kami melepaskan pengampunan itu dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan buat teman-teman rekan-rekan kami yang mungkin sedang menghadapi rumah tangga yang goyah. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah mereka. Kau yang memberikan kepada mereka cinta-Mu sehingga mereka mengalami terhubung kembali dengan kasih karunia-Mu. Mereka saling sabar, mereka saling komunikasi dengan baik. Kau juga memberkati buat pemirsa Basilia TV dan kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Buat mereka yang sedang berjuang untuk mendidik anak-anak, untuk berjuang dalam membina keluarga mereka, Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kasih karunia-Mu, sehingga keluarga mereka boleh mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang mampu menghormati orang tua, karena mereka boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Anugerah-Mu turun kepada kami semua Tuhan malam hari ini. Kami rindu, kami semua mengalami keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, sukses luar biasa. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kami selalu dituntun dalam hal-hal yang benar. Kami dituntun dalam pertolongan-pertolongan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir dalam setiap keluarga kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, kebahagiaan rumah tangga yang Kau berikan kepada kami semua. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hope buat podcast hari ini, sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendengarkan dengan baik. Semoga podcast kami memberkati.